Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hadi Novli Putri, NIM 19233030 dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Perencanaan Pajak, yang mana terdiri dari 2 soal. Sebelum saya menjawabkan soal nomor 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tax planning. Tax planning merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Tujuan tax planning dilakukan antara lain untuk tujuan memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Tujuan yang kedua yaitu memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Tujuan yang ketiga yaitu bukan untuk mengelak atau membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya itu syarat-syarat menjalankan tax planning. Ada 3 syarat. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak, justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, masuk akal secara bisnis karena jika tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Selanjutnya itu ada 5 strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama itu tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Kedua itu tax saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Contohnya, pajak penghasilan PPh 22 atas pembelian solar atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Yang keempat yaitu melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Yang kelima, yang terakhir yaitu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi ADN seperti denda, bunga, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tax planning. Baiklah, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu pada masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha pada berbagai bidang, pilih saya satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Dari soal nomor 1, saya memilih di bidang ekonomi. Upaya tax planning pada bidang ekonomi itu ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa intensif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Kedua, melemahnya rupiah menyebabkan kemampuan wajib pajak untuk melakukan impor menurun, sehingga pembebasan PPh pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi. Ketiga, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% diberikan agar cash flow wajib pajak tetap sehat, sehingga pencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri.
Keempat, intensif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan cash flow wajib pajak. Nah, itu menurut saya upaya tax planning pada bidang ekonomi pada masa COVID-19 ini. Sehingga dengan melakukan 4 upaya tax planning ini agar pada masa COVID-19 ini tetap bisa berjualan di bidang otomatis di bidang ekonomi. Selanjutnya itu soal nomor 2. Temukanlah kasus terkait tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Saya mengambil materi yaitu kasus PPN. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai kasus PPN yang saya ambil ini. Kasus pajak pada PT Telindo Shop Kota Medan yang terdapat perbedaan atau selisih antara akun pembelian pada laporan keuangan PT Telindo Shop Kota Medan dengan DPP pajak masukan. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor ber-KP. Pada tahun 2017, pembelian pada laporan keuangan sebesar Rp386.253.650, sementara pajak masukan pada PPN sebesar Rp40.319.440.000, sehingga terdapat selisih Rp345.937.210.000. Adanya selisih tersebut mengindikasikan bahwa ada pembelian yang dilakukan perusahaan bukan kepada PKP, sehingga nilai PPN-nya atau pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa perusahaan tidak berupaya untuk mengecilkan pajak yang harus dibayar. Dari observasi atau pengamatan pada data pembayaran atau pelaporan SPT PPN di PT Talindo Shop Kota Medan ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan perusahaan dalam melakukan pembayaran atau pelaporan SPT PPN pada masa pajak tahun 2017. Nah, dari kasus PPN PT Telindo Shop Kota Medan ini, kita dapat mencari upaya tax planning-nya. Ada dua. Yang pertama yaitu menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Yang kedua, kita harus kelola faktur pajak di online pajak. Saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama, saya akan menjelaskan upaya tax planning. Yang pertama, menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Pada dasarnya, mekanisme pengkreditan PPN memiliki konsep yang sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Sedangkan jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pasal ini mengatur di mana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Selain itu, kita menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat. Penting untuk menyatukan SPT masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perlu diperhatikan juga bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, contohnya dalam faktur pajak tidak lengkap. Persyaratan pengkreditan pajak masukan diatur dalam pasal 9 dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Upaya tax planning yang kedua yaitu kelola faktur pajak di online pajak. Di online pajak, Anda dapat mengelola faktur pajak masukan dan nota retur pajak masukan, serta faktur pajak keluaran dengan nota retur pajak keluaran secara cepat dan mudah. Nantinya, pengelolaan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran ini tentu akan berhubungan dengan besaran pajak pertambahan nilai. Tidak perlu khawatir untuk menghitung presentasi PPN yang harus disetorkan, karena aplikasi e-faktur online pajak terintegrasi secara langsung dengan perhitungan PPN. Dengan integrasi sistem yang dimiliki online pajak, kita juga dapat lebih tepat melaporkan SPT masa PPN. Nah, itulah dua upaya tax planning dalam kasus PPN yang saya ambil tadi. Nah, setelah saya menjelaskan soal yang kedua, maka berakhirlah presentasi video saya kali ini.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.